Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai Alkitab. Tentu saja Alkitab ini kadang saya baca, kadang lupa, kadang saya tinggalkan. Tetapi sebetulnya ini menjadi penerang bagi orang-orang yang mengikuti Kristus. Ini menjadi cara untuk mengenal Yesus yang kita imani. Saudara-saudari yang terkasih, bulan September merupakan bulan kitab suci nasional untuk kita semua. Dan pada saat ini temanya tentang kasih Tuhan yang ingin mengangkat kita kembali. Maka saudara-saudari yang terkasih, inspirasinya diambil dari kitab Nabi Yunus dan Yoel. Kita tahu Nabi Yunus itu nabi yang tidak setia, lari kemudian dimakan 3 hari di perut ikan dan kemudian dimuntahkan lagi. Maka ketidaksetiaan Nabi Yunus ditanggapi dengan kesetiaan dan cinta pengampunan oleh Tuhan. Nabi Yoel juga memperingatkan bagaimana bangsa Israel yang mulai meninggalkan Yahweh Tuhan. Mereka kemudian pulang dari pembuangan, mulai menanam dan ternyata mengalami kekeringan, kelaparan, mengalami paceklik. Banyak kemudian hewan-hewan seperti belalang yang menghancurkan pertanian mereka. Kemudian mereka sengsara tentu saja. Di balik sengsara itu kita pun juga COVID. Di balik COVID dan sengsara itu Tuhan menurut Yoel menjanjikan pengharapan, kasih dan cintanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kitab suci atau Injil bacaan dalam Ekaristi hari ini berbicara juga tentang Yesus yang membaca atau pulang ke kampung halamannya, kemudian di Nazaret, dan kemudian dia di rumah ibadat membaca kitab Nabi Yesaya. Dan dia pas ketika membuka itu. Aku telah diurapi oleh Roh untuk membebaskan orang-orang miskin, membawa penglihatan bagi orang-orang yang buta, pengharapan atau penghiburan, pembebasan bagi orang-orang yang tertindas dan tawanan. Saya membawa tahun rahmat Tuhan. Lalu Yesus menutup kitab itu dan dia mengatakan, hari ini engkau telah atau tergenapilah kitab Yesaya ini, yaitu Allah telah mengurapi aku, Roh telah memilih aku. Lalu kemudian bangsa Israel, tetangga-tetangga Yesus, orang-orang di Nazaret menangkap, betul dia penuh hikmat. Tetapi lama-lama bukankah dia itu anak Yusuf? Bukankah ibunya Maria? Saudara-saudara, dengan kita ini setiap hari bergaul. Dari mana dia dapat kehebatan itu, hikmat itu? Tidak percaya kemudian. Lalu Yesus mengatakan, memang tidak ada nabi yang diterima di daerah asalnya sendiri, di kampungnya sendiri. Kemudian dia mengatakan, tapi lihat, dia mengkritik orang-orang di sekitar itu yang tertutup hatinya. Ketika terjadi kelaparan pada zaman Nabi Elia, banyak janda-janda di Israel, tetapi tidak satu pun mendapatkan mukjizat dari Nabi Elia, kecuali seorang janda di Sarfat di daerah Sidon. Dan dia itu kemudian mendapatkan mukjizat, yaitu minyak dan tepungnya tidak habis-habis ketika kelaparan. Dan juga pada zaman Nabi Elisa tidak ada satupun orang Israel yang sakit kusta dan disembuhkan, padahal banyak orang Israel yang sakit kusta, kecuali Naaman orang Syria itu. Lalu kemudian mereka marah, mereka nangkep bahwa mereka disindir oleh Yesus, maka mereka membawa Yesus ke tepi jurang, mau membunuh Yesus, tetapi Yesus berjalan lalu dari situ. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak mau membahas tentang percekcokan, saya tidak mau membahas tentang kekerasan orang-orang Yahudi, tetapi saya hanya mau membahas
kebiasaan Yesus membaca kitab suci. Tentu sebagai orang biasa, Yesus tidak terlalu terpelajar dalam hal kitab suci dibandingkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka memang sekolah khusus untuk itu, mendalami seumur hidupnya. Tetapi mereka hanya mendalami pikiran, hatinya tidak. Melaksanakannya belum tentu. Walaupun tidak semua, pasti ada juga orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi yang baik. Tetapi kemudian Yesus tekun. Rupanya kebiasaan membaca Alkitab, membaca kitab nabi-nabi Yesaya dan juga nabi-nabi yang lain menjadi kebiasaan Yesus. Maka dia kemudian dengan lancar membacakannya. Maka dia kemudian dengan diksi-diksi yang ada menekankan kasih Tuhan. Menekankan Tuhan telah mengutus anaknya, roh dengan roh, untuk membebaskan mereka yang tertindas, teraniaya. Mereka yang selalu digenjat. Mereka yang selalu merasakan ketidakadilan. Mereka yang miskin, sederhana, tetapi selalu menjadi korban dari pembangunan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita dalam bulan kitab suci ini diajak untuk menekuni kitab suci. Ada 4 pertemuan di dalam buku panduan yang akan didalami bersama-sama di dalam KBG, kombas-kombas, komunitas-komunitas lingkungan, entah itu juga stasi ataupun kelompok-kelompok yang lebih kecil, entah itu anak muda, anak-anak, dan dewasa. Saudara-saudari yang terkasih, pasti di paroki-paroki ada lomba-lomba macam-macam, cerdas cermat kitab suci, dramatisasi kitab suci. Semuanya ini diarahkan atau mungkin juga siaran untuk selalu membaca kitab suci, dan di absen siapa yang hari ini sudah membaca berapa bab, hari ini membaca apa, bahkan suruh membuat ringkasan dan dipresentasikan dalam satu summary atau kesimpulan atau ringkasan sedikit. Ini semua diarahkan supaya kita cinta kitab suci, mendalami, bukan karena bukunya tetapi isinya, tetapi mengenal siapa yang diwartakan di dalam Alkitab ini. Yesus yang menjadi pegangan kita. Ajaran-ajarannya yang mengajak kita untuk semakin berkembang dan peduli pada orang lain. Menjadi orang-orang yang diurapi untuk membawa penghiburan bagi mereka yang tertindas. Sudahkah kita berusaha melakukan itu? Bahkan minimal mengenal dia lewat buku ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.